Heho Pop, gengs! Dari dulu Indonesia sering bersitegang dengan Malaysia, termasuk tentaranya yang sama-sama dikenal berprestasi. Kalau Tentara Nasional Indonesia telah teruji sejak Perang Kemerdekaan, sedangkan Angkatan Tentara Malaysia juga teruji mempertahankan kemerdekaannya, serta paling dikenal berhasil mempertahankan Bukit Candu di Singapura yang dikenal dengan Pertempuran Bukit Candu. Bagaimana kalau kita lihat hasil perbandingan keduanya? Mana sih yang lebih jago? Kita mulai dari Tentara Nasional Indonesia alias TNI dulu. Tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 13 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Saat ini jumlah personil TNI mencapai 1.080.000 personil. 400.000 diantaranya adalah personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Jumlah personil ini cuma 0,4% dari populasi keseluruhan yang mencapai 277 juta jiwa. Diperkirakan personil yang aktif ini terbagi lagi ke Angkatan Udara yang mencapai 40.000 orang, Angkatan Darat 300.000 orang, dan Angkatan Laut sekitar 75.000 orang. Jauh berbeda dengan Angkatan Tentara Malaysia atau biasa disingkat ATM. Tahun 2023, Malaysia berada di peringkat 41 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP, selisih 28 peringkat di belakang Indonesia. Total personil militer Malaysia cuma ada di angka 237.000 personil yang terbagi atas 85.000 personil aktif, 52.000 personil cadangan, dan 100.000 personil paramiliter. Jika dilihat dari total populasi Malaysia yang mencapai 33,87 juta jiwa, angka ini tuh mencakup sekitar 0,6% dari total populasinya. Diperkirakan, personil yang aktif ini terbagi lagi ke Angkatan Udara mencapai 15.000 orang, Angkatan Darat 80.000 orang, dan Angkatan Laut sekitar 15.000 orang. Dan jika melihat lebih dalam, dari 1 juta lebih personil TNI yang ada, terbagi lagi dalam 6 pasukan khusus yang membanggakan. Pertama, ada Komando Pasukan Khusus alias Kopassus yang merupakan bagian dari satuan pasukan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kedua, ada Komando Pasukan Katak alias Kopaska yang merupakan satuan pasukan khusus di bawah TNI Angkatan Laut. Ketiga, ada Detasemen Jala Mangkara alias Denjaka yang merupakan pasukan khusus yang berada di bawah TNI Angkatan Laut sekaligus satuan yang dikhususkan dalam operasi anti-teror. Keempat, ada Komando Pasukan Gerak Cepat alias Kopasgat, yaitu pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara dengan Korps Barat Jingga. Kelima, ada Satuan Peleton Intai Tempur alias Tontaipur, yang merupakan satuan khusus yang berada di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang dibentuk untuk operasi militer di segala medan seperti laut, hutan, gunung, rawa, bahkan perkotaan. Dan keenam, ada Batalion Intai Amfibi alias Yontai VIP, yaitu satuan elit khusus yang berada di bawah Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Sedangkan, Angkatan Tentara Malaysia memiliki 5 pasukan khusus yang tak kalah membanggakannya. Pertama, ada Grup Gerak Khas yang disingkat GGK, yang merupakan Resimen Baret Hijau Pasukan Khusus Angkatan Darat Malaysia, yang melakukan misi operasi khusus seperti peperangan, sabotase, kontraterorisme, dan intelijen non-konvensional. Kedua, ada Pasukan Khas Laut yang disingkat Paskal, yang merupakan satuan pasukan khusus di bawah Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Ketiga, ada Pasukan Khas Udara yang disingkat Paskau, yang merupakan satuan pasukan khusus di bawah Angkatan Udara Kerajaan Malaysia. Keempat, ada Brigade 10 Para atau Pasukan Atur Gerak Cepat yang disingkat PAC, yang merupakan satuan pasukan di bawah Angkatan Darat Malaysia, bukan pasukan khusus, melainkan pasukan lintas udara dengan kualifikasi paratrooper terlatih. Berbeda dengan pasukan khusus lainnya yang memiliki kualifikasi komando terlatih. Kelima dan yang paling terkenal adalah VAT-69 UTK, atau Komando 69 yang sebenarnya merupakan pasukan khusus di bawah Kepolisian Kerajaan Malaysia, bukan militer. Meski begitu, pasukan elit ini termasuk yang paling disegani.
Untuk bergabung dengan TNI, bagi lulusan SMP atau sederajat bisa mengikuti sekolah calon tamtama atau secata. Sedangkan untuk tamatan SMA bisa mengikuti sekolah calon bintara atau secaba. Selain itu, tamatan SMA juga bisa mengikuti pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia atau Akademi TNI yang merupakan integrasi dari 3 matra di Tentara Nasional Indonesia, yaitu Akademi Militer disingkat Akmil yang terletak di Magelang, Akademi Angkatan Laut yang disingkat AAL di Surabaya, lalu Akademi Angkatan Udara yang disingkat AAU di Yogyakarta. Sedangkan untuk tentara Malaysia, mereka harus mengikuti pendidikan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang disingkat NDUM dan UPNM. Ini adalah universitas militer yang berlokasi di Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur, Malaysia. Syarat bergabung adalah mereka yang berusia antara 18 dan 20 tahun dan belum menikah. Lulusan militer NDUM ini akan menerima gelar sarjana dan ditugaskan sebagai perwira muda di Angkatan Darat atau pangkat setara di Angkatan Laut atau Angkatan Udara dengan kewajiban untuk melayani 10 tahun dinas aktif di militer. Menjadi seorang prajurit tentara memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, tapi selain mengikuti pendidikan tadi, yang tentu saja prosesnya nggak gampang dan mendapat pelatihan penggunaan senjata api. Seorang anggota TNI juga harus membekali diri dengan ilmu bela diri agar bisa digunakan saat di medan perang. Gak cuma satu, ternyata ada 5 jenis bela diri yang wajib dikuasai oleh seorang anggota TNI. Mulai dari Yong Mudo yang mulai diperkenalkan oleh pihak TNI Angkatan Darat sejak 2008. Lalu ada Karate, seni bela diri yang berasal dari Okinawa, Jepang. Kemudian, ilmu bela diri warisan budaya nenek moyang Indonesia, merpati putih yang banyak digunakan oleh marinir, Kopaska, Paskas, dan Brimob. Lalu ada ilmu kickboxing khas Indonesia yang dikenal dengan istilah tarung derajat. Serta tak ketinggalan bela diri yang berasal dari Cina yaitu Kungfu yang banyak dipelajari oleh pasukan Kopassus. Sedangkan anggota Angkatan Tentara Malaysia diketahui wajib menguasai ilmu bela diri silat Melayu yang juga dikenal sebagai seni persilatan Melayu. Ilmu bela diri ini menggunakan langkah dan jurus untuk menangkal atau menyerang, baik dengan atau tanpa senjata. Kalau emang pekerjaan sebagai tentara seberat itu, sepadan gak ya sama gajinya? Yuk kita intip gaji pangkat terendah dalam jenjang perwira pertama di dunia kemiliteran Indonesia dulu ya, yaitu Letnan II TNI. Gaji terendahnya sebesar Rp2.735.300 dan yang tertinggi Rp4.425.200. Sedangkan Letnan II Tentara Malaysia mendapatkan gaji terendah Rp2.300 Malaysia atau sekitar Rp7,7 juta dan yang tertinggi Rp8.900 Malaysia atau sekitar Rp29 juta. Wah, jauh beda ya. Nah, untuk gaji level tertinggi yaitu jenderal, ternyata gaji jenderal TNI itu mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5,2 juta hingga Rp5,9 juta doang. Sedangkan gaji pokok jenderal Malaysia itu sebesar Rp8.500 Malaysia atau sekitar Rp28 juta hingga Rp17.000 Malaysia atau sekitar Rp58 juta. Para tentara Indonesia, gimana ya perasaannya pas tahu kenyataan pahit ini?